Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Diary Umi Ais. Bahan-bahan untuk membuat kolak labu kuning ini, yang pertama ada 1 kilo labu yang sudah dibersihkan dan dipotong dadu. Kemudian untuk isiannya saya menggunakan setengah kilo kolang-kaling yang sudah dibersihkan dan juga ditiriskan. Lalu ada 3 helai daun pandan dan juga 1/4 gula jawa. Lalu ada 225 gram gula batu dan juga santan. Santannya ini dari 1 butir kelapa yang perasannya itu dibagi menjadi 3. Perasan pertama, perasan kedua, dan perasan ketiga. Ini perasan pertama, lalu yang di baskom perasan kedua, dan perasan ketiga itu belum aku peras. Nah, untuk pertama kali yang kita pakai adalah perasan ketiga yang untuk memasak. Pertama sekali kita panaskan kompor, lalu kita masukkan perasan santan yang ketiga. Selanjutnya kita masukkan 1 kilo labu yang sudah dipotong dan dibersihkan tadi. Tips agar santan tidak pecah, harus sering-sering diaduk ya. Gunanya juga supaya labu kuningnya itu matang merata. Setelah itu kita masukkan 3 helai daun pandan, selanjutnya kita masukkan 225 gram gula batu, lalu aduk perlahan hingga gula batunya itu berada posisinya itu di bawah. Tujuannya agar gula batunya itu cepat mencair. Dari 1/4 gula merah tadi kita masukkan hanya 3 butir gula merah ukuran kecil. Segini juga udah manis banget, tapi sesuai selera juga. Kalau yang gak suka manis bisa dikurangi lagi gulanya. Setelah itu kita masukkan kolang-kaling. Jadi kolang-kalingnya itu aku masukkan setelah gula mencair. Tujuannya itu supaya warna kolang-kaling tetap putih dan tidak coklat. Kalau kita masukkan kolang-kaling berbarengan dengan gula merah itu biasanya warnanya akan coklat, jadinya itu nggak cantik. Kita lanjut tuangkan santan perasan kedua. Setelah itu tunggu beberapa saat, kita tuangkan lagi perasan santan pertama. Kenapa sih perasannya itu dibagi menjadi 3? Jadi gini, kalau perasan santannya itu dibagi menjadi 3, yang pertama, perasan yang ketiga, kedua, dan pertama. Jadi perasan pertama itu biasanya adalah perasan yang paling kental. Kalau kita masukkan terakhir, hasil kolaknya itu akan kental dan juga tidak pecah karena si santannya itu kita bagi gitu. Tapi kalau kita buat menggunakan 1 perasan santan saja, itu si hasil kuah kolaknya itu tuh nggak kental dan juga kadang tuh gampang pecah. Jadi aku biasanya kalau buat kolak caranya seperti itu. Tetap harus sering diaduk-aduk supaya santannya itu nggak pecah. Nah, ini kan labunya itu sudah matang merata, kolang-kalingnya juga warnanya nggak coklat. Jadi aduknya itu perlahan-lahan aja, ngambang-ngambang gitu ngaduknya.
cuman sekedar biar santannya itu nggak pecah. Untuk tahap ini kita kecilkan api kompornya supaya labu kuningnya itu tidak remuk matangnya. Kalau sudah mendidih, tandanya kolak labu kuning sudah matang dan siap dihidangkan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share supaya tidak ketinggalan video selanjutnya ya.